Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Praktikum Pemeriksaan Akuntansi, dosen pengampu Bapak Aditya Riki Nugroho, SEMAK. Kami ingin membahas materi mengenai siklus memperolehan dan pembayaran aset tetap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Friani. Saya akan menjelaskan pengertian siklus memperolehan dan pembayaran aset tetap. Siklus pemperolehan dan pembayaran aset tetap adalah rangkaian kegiatan mulai dari permintaan pembelian hingga pembayaran kas atas aset yang diperoleh. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan aset, otorisasi pembelian, penerimaan barang, pencatatan kewajiban, hingga penyelesaian pembayaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh transaksi terkait perolehan aset tetap dilakukan secara sah, akurat, dan sesuai kebutuhan perusahaan. Fungsi yang terlibat dalam siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama ada fungsi pembelian, yang kedua fungsi penerimaan, yang ketiga fungsi akuntansi, yang keempat fungsi keuangan, yang kelima fungsi pengguna atau peminta, yang keenam ada fungsi audit internal. Selanjutnya ada pengendalian internal dalam siklus perolehan dan pembayaran. Yang pertama ada otorisasi yang memadai untuk setiap pembelian, yang kedua pemisahan fungsi antara pembelian, penerimaan, dan pencatatan. Yang ketiga, dokumen bernomor urut bercetak untuk menghindari kehilangan atau manipulasi. Yang keempat, pemeriksaan independen atas dokumen pendukung. Yang kelima, pendatanganan cek oleh penjabat berwenang dan pengawasan fisik atas cek kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Utami. Saya akan membahas akun-akun yang terkait di dalam siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama ada persediaan, yang kedua ada aset tetap, kemudian ada beban dibayar di muka, peningkatan sewa guna, utang dagang, beban manufaktur, beban penjualan, beban administrasi, kas, diskon pembelian, serta retur pembelian. Kemudian ada prosedur audit yang diperlukan. Yang pertama ada memahami pengendalian internal, yang kedua yaitu menilai risiko pengendalian, yang ketiga menentukan luasnya pengujian pengendalian, yang keempat melakukan test of control dan substantive test of transaction, yang terakhir melaksanakan prosedur analisis dan audit tambah. Selanjutnya ada risiko kesalahan klien. Yang pertama ada risiko melekat. Banyaknya volume transaksi, pembelian atau pengeluaran kas tanpa otorisasi, dan pembelian aktiva yang tidak sesuai kebutuhan. Yang kedua, risiko pada transaksi pengeluaran kas. Cek tidak dicatat atau tidak berurutan. Kesalahan pencatatan cek tidak segera dicatat. Yang ketiga, ada risiko pada pembayaran utang. Pembayaran tidak disetujui, pembayaran ganda, jumlah saham. Lalu ada prosedur pemeriksaan terhadap hutang dagang. Yang pertama, prosedur audit awal. Yang kedua, prosedur analitik. Ketiga, pengujian saldo akun rinci. 4, pengujian transaksi rinci. 5, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Prosedur pemeriksaan terhadap biaya dibayar di muka. Yang pertama, uji kepatuhan. Terdiri dari evaluasi pengendalian internal atas biaya. Lalu, pastikan pembayaran didukung bukti yang sah. Dan terakhir, lakukan uji transaksi untuk menilai efektivitas kontrol. Yang kedua, uji substantif. Terdiri dari periksa rincian saldo sewa dibayar di muka di neraca. Lalu, cek ketelitian perhitungan dan kesesuaian dengan buku besar. Dan yang ketiga, bandingkan saldo awal dengan tahun sebelumnya. Kesimpulan dalam materi ini, siklus perolehan dan pembayaran aset tetap penting dalam akuntansi, karena melibatkan pengeluaran kas besar yang mempengaruhi posisi keuangan. Perusahaan wajib menerapkan pengendalian internal seperti otorisasi pembelian, pemisahan fungsi, dokumen bernomor urut, dan pemeriksaan independen untuk menjamin kewajaran laporan keuangan. Auditor melakukan pengujian pengendalian
pengujian substantif, serta pemeriksaan fisik aset untuk memastikan aset ada, dimiliki, dan tercatat akurat. Dengan pengawasan dan audit yang baik, resiko kesalahan seperti pembayaran ganda, salah klasifikasi, atau Selanjutnya, materi siklus pendapatan. Pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan salah satu komponen utama dalam sistem akuntansi perusahaan yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertukaran barang dan jasa, serta penerimaan kas dari transaksi tersebut. Menurut Ramney dan Steinberg, 2014, siklus pendapatan adalah rangkaian bisnis dan pemrosesan data yang terus berulang, dimulai dari pemrosesan permintaan pelanggan serta penerimaan kas dari pencatatan piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Utami akan membahas komponen dan alur siklus pendapatan. Yang pertama ada penerimaan pesanan pelanggan. Yang kedua ada persetujuan kredit dan pemrosesan pesanan. Yang ketiga ada pengiriman barang atau jasa. Yang keempat ada penagihan dan pencatatan piutang. Yang kelima ada penerimaan kas dan penyetoran. Dan yang terakhir penyesuaian dan penghapusan piutang. Kemudian ada tujuan audit siklus pendapatan. Menurut SPAP IAI 2020, auditor harus menguji asersi-asersi laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, keterjadian. Untuk memastikan bahwa pendapatan yang dilaporkan benar-benar terjadi dan tidak fiktif. Auditor memverifikasi bukti pengiriman barang, faktur, dan penerimaan kas. Yang kedua ada kelengkapan. Auditor menilai apakah seluruh transaksi penjualan dan penerimaan kas telah dicatat secara lengkap tanpa ada yang dihilangkan. Dan yang ketiga, akurasi. Auditor memeriksa perhitungan dan penilaian yang digunakan dalam transaksi agar sesuai dengan harga dan jumlah yang benar. Selanjutnya ada tujuan audit siklus pendapatan. Menurut SPAP, auditor harus menguji asersi-asersi laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, hak dan kewajiban, yaitu menilai apakah perusahaan memiliki hak atas piutang yang dicatat dan kewajiban yang terkait telah diungkapkan dengan benar. Yang kedua, penilaian dan alokasi, yaitu auditor harus memastikan saldo piutang usaha dinilai berdasarkan nilai realisasi bersih, dengan mempertimbangkan penyisihan piutang tak tertagih. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan, yaitu auditor harus memverifikasi bahwa akun-akun siklus pendapatan disajikan sesuai PSAK dan diungkapkan secara memadai. Selanjutnya ada pengujian pengendalian pendapatan. Nah, dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengujian terhadap kontrol internal yang telah ditetapkan perusahaan untuk memastikan bahwa kontrol tersebut berfungsi sebagaimana yang telah diharapkan. Adapun pengendalian yang dilakukannya yaitu yang pertama, identifikasi kontrol internal yang signifikan, yaitu auditor terlebih dahulu menilai dan mengenali pengendalian internal utama yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Pengendalian ini mencangkup prosedur atas penerimaan pesanan, pengiriman barang atau jasa, penerbitan faktur, serta penerimaan pembayaran. Yang kedua, penentuan pendekatan pengujian. Setelah kontrol internal yang signifikan berhasil diidentifikasi, auditor kemudian menetapkan metode pengujian yang paling sesuai. Metode ini dapat berupa pengujian langsung, pengamatan terhadap pelaksanaan kontrol, atau penelahan dokumen pendukung. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian. Auditor akan melaksanakan pengujian terhadap pengendalian sesuai dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Proses pengujian dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengujian pengendalian pendapatan. Yang keempat, evaluasi hasil pengujian. Setelah pelaksanaan pengujian, auditor menilai hasilnya untuk menentukan sejauh mana pengendalian internal efektif
dalam mengatasi risiko yang terkait dengan pendapatan. Yang kelima adalah pelaporan hasil pengujian. Hasil pengujian pengendalian dicatat dan dilaporkan dalam audit. Jika ada kelemahan yang ditemukan dalam kontrol internal, auditor memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen perusahaan untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Tantangan dan isu kontemporer dalam pelaksanaan audit. Tantangan pelaksanaan audit siklus pendapatan di Indonesia banyak berkaitan dengan era digital dan teknologi informasi. Adapun tantangan yang sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi dan transformasi digital. Auditor menghadapi tuntunan menguasai teknologi informasi terkini seperti big data, otomasi, dan kecerdasan buatan dalam melakukan audit. Yang kedua, keterbatasan kompetensi auditor. Keterbatasan kemampuan dalam teknologi bisa menghambat efektivitas pengujian dan sertifikasi transaksi pendapatan. Yang ketiga, perkembangan standar dan regulasi audit. Perubahan standar audit termasuk tuntunan terhadap audit pelaporan keuangan dan pelaporan naratif menuntut auditor beradaptasi dengan pendekatan audit yang lebih luas dan strategis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan rangkaian kegiatan yang esensial dalam sistem akuntansi perusahaan, mencakup proses mulai dari penerimaan pesanan hingga penyelesaian piutang. Audit siklus pendapatan bertujuan memastikan kewajaran dan keandalan transaksi penjualan dan penerimaan kas melalui pengujian berbagai asasi laporan keuangan, seperti keterjadian, kelengkapan, dan penilaian piutang. Pengujian pengandalian internal siklus pendapatan sangat penting guna menilai efektivitas kontrol dalam mencegah kesalahan dan kecurangan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.